hasil audit BPKP dijadikan sebagai suatu bukti tanpa declare dari BPK, apa konsekuensi hukum terhadap hasil audit BPK yang tidak dideklar BPK? Jadi gini, alat bukti yang sah, kenapa KUHP menggunakan kata yang sah gitu ya? Yang sah itu artinya dua. Pertama, disebutkan dalam undang-undang, karena ini kan hukum acara ya. Hukum acara itu harus dalam undang-undang, nggak boleh di bawah undang-undang ya. Putusan MK, putusan pengadilan itu setara dengan undang-undang. Itu juga diajarkan dalam ilmu perundang-undangan. Pertama, dia diatur dalam undang-undang ya. Kedua, dia diperoleh dengan cara yang sesuai aturan. Nama asasnya exclusionary rules gitu ya, diperoleh dengan cara yang sah gitu ya. Nah, kalau dua itu tidak terpenuhi, maka dia tidak bisa dianggap sebagai alat bukti yang sah. Baik, terima kasih. Cukup yang mulia. Cukup ya. Dengan kerugian negara ini, bahwa terjadi perdebatan siapa sih yang berhak menghitung kerugian negara. Nah, dalam hal suatu perkara korupsi, bahwa penghitungan kerugian negara itu dilakukan oleh BPKP. Bisa ahli jelaskan sejauh mana kewenangan BPKP menghitung adanya kerugian negara, dan siapa yang berwenang menghitung kerugian negara, apakah BPKP, apakah BPK, atau ada instansi terkait lainnya? Ya, mohon pencerahan ahli. Oke. Secara normatif, institusi yang berwenang menghitung kerugian negara, termasuk menentukan kerugian negara melalui Undang-Undang BPK pasal 10 kalau nggak salah, itu adalah BPK, gitu ya. Itu kondisi pertama, ya, kondisi pertama. Kemudian muncullah undang-undang, perdebatannya adalah dalam Undang-Undang KPK yang lama, bukan yang diperbarui, yaitu di pasal 6 huruf A, yang kemudian di judicial review muncullah putusan MK nomor 32 kalau saya nggak salah tahun 2012. Nah, ini yang menarik di dalam pertimbangan hukumnya itu dikatakan begini. Oleh karena itu KPK berhak atau berwenang melakukan koordinasi terhadap instansi-instansi yang memiliki kemampuan untuk menghitung. Disebut tuh BPK, BPKP, auditor, bahkan menghitung sendiri, gitu ya. Nah, semenjak ada putusan MK tersebut, kemudian muncullah Perma. Saya lupa nih, Perma atau Sema ya. 4 2016. Nanti tolong saya dikoreksi. Sema ya? Ya, Sema 4 2016. Yang mengatakan bahwa penegak hukum ya, penegak hukum itu boleh berkoordinasi dengan BPKP, termasuk auditor independen dan segala macamnya untuk menghitung. Ya, tapi yang di situ dikatakan, namun yang mendeklar sebagai kerugian negara hanya BPKP, hanya BPK. Ya. Jadi ada dua ranah nih peraturan, ya. Satu putusan MK 2012, satu SEMA, gitu ya. Ada tiga, satu Undang-Undang BPK yang jelas pasalnya disebut begitu kalimatnya, kemudian putusan MK, kemudian SEMA, gitu ya. Nah, mana yang akan dipakai? Putusan MK 2012 itu jelas hanya untuk KPK. Karena bunyi pertimbangannya seperti itu. Oleh karena itu KPK berhak, yang disebut KPK yang berhak untuk bisa berkoordinasi dengan siapapun, bahkan menghitung sendiri. Itu KPK, gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang lain? Maka tunduknya ke SEMA, ya. Atau setidak-tidaknya tetap mengakomodir Undang-Undang BPK. Karena kalau kita lihat, kita kembali ke mata kuliah ilmu perundang-undangan, tentunya kan Undang-Undang BPK lebih tinggi dibanding SEMA, gitu ya. Tapi untuk dipraktek maka juga bisa digunakan seperti itu. Hanya untuk menghitung koordinasi boleh BPKP. Tapi mendeklar sebagai alat bukti, ya, yang sah bahwa ini adalah kerugian keuangan negara, hanya BPK. Baik, berarti kalau penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP itu dalam hukum pidana itu apa?
Perhitungannya sah, tapi tidak bisa dipakai sebagai alat bukti dalam persidangan. Baik. Nah, ini juga menjadi perdebatan juga ini. Untuk mohon pencerahan ahli ini terkait dengan status badan hukum BUMN dan anak perusahaan BUMN. Bisa ahli jelaskan gitu terkait hal tersebut? Saya itu mungkin kepakarannya Pak Dian ya untuk mengatakan itu, cuma memang untuk perkara ini itu ada 3 putusan. Ada 3 putusan di Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, Pengadilan Tinggi apa pengadilan tingginya? Bangka Belitung ya kalau nggak salah, sama putusan Mahkamah Agung. Dan itu tidak ada perdebatan oleh majelis hakimnya untuk mengatakan bahwa PT Timah bukan BUMN. Dalam putusan itu ya, dalam putusan itu. Cukup, Yang Mulia. Satu lagi ya. Sebelum ini terkait beneficial ownership. Nah, saya pengen tanya tuh, di dalam hukum pidana apakah dikenal beneficial ownership, Ali? Ya, tadi kan Anda sudah jelaskan ya, di Perpres itu ya, yang untuk tindak pidana teroris dan pendanaan melalui TPPU ya. Ya, Di situ ada diatur di situ. betul di situ ya. Di Perpres itu. Berarti hanya Perpres itu saja ya? Ya, hanya itu aja. 2018. Itu hanya mekanisme untuk bisa menyebutkan bahwa setiap korporasi, baik dalam bentuk perseroan atau koperasi atau ya segala macam, harus disebutkan siapa penerima manfaatnya dalam akta. Harus disebutkan. Berarti hanya untuk penyebutan di akta saja? Berarti hanya untuk penyebutan di akta saja? Iya, supaya ketahuan siapa yang menerima manfaat dari pergerakan dari perusahaan tersebut. Karena pola pikirnya adalah kalau lihat nomenklaturnya kan teroris dan TPPU gitu kan. Jadi nomenklaturnya ke situ sebenarnya. Pola pikirnya ke situ, bukan ke yang lain-lain. Baik, saya lanjutkan, Ali. Saya ilustrasikan seperti ini misalnya. Kalau ada seseorang melakukan kajian, diminta di mana yang bersangkutan itu belum mendapatkan surat tugas dari instansi yang berwenang, atau yang bersangkutan ini melakukan kajian di luar surat tugas yang diberikan. Nah, apakah ada konsekuensinya di dalam hukum pidana? Tidak semua hal itu harus lari ke pidana gitu ya. Kalau tadi ilustrasinya adalah misalnya gini, kayak saya sekarang ya. Saya hadir di sini kan karena ada surat tugas. Ya. Nah, sekarang saya ilustrasikan ke saya. Saya hadir di sini sebagai ahli tanpa surat tugas. Kalau pertanyaannya apakah ada konsekuensi pidananya? Ya nggak ada. Ya. Saya gitu ya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah pendapat saya tidak bisa dianggap sebagai ahli, hanya itu. Baik, baik Ali. Sepakat saya. Saya lanjutkan nih. Saya pernah membaca paper ahli 2019, mana ahli menjelaskan di salah satu papernya, abstraksinya itu menjelaskan tentang judulnya upaya legitimasi kepentingan melalui pengetahuan berbasis kekuasaan. Itu 2019, benar ahli ya. Nah, saya pengen mengutip di dalam paper itu tentang hyperrealitas. Itu teorinya Jean Baudrillard ya, di mana dilebih-lebihkan atau sederhananya lebay gitu ya. Kalau bahasa gaulnya sekarang itu lebay gitu ya. Nah, saya ingin menanyakan seperti ini. Apakah seseorang itu dapat dikenai dalam hal hukum pidana nih, terhadap hal-hal yang di luar kendalinya? Di dalam kacamata hukum pidana seperti apa nih, ahli? Ya, dalam kacamata hukum pidana itu kan sebenarnya ada apa namanya? Ada dua konsep yang kemudian bisa dikenakan sebagai satu bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan dan kelalaian, gitu ya. Oke lah, kita nggak usah bahas kesengajaan karena tadi kan dia di luar kendalinya. Nah, dalam konteks kelalaian maka orang itu harus dianggap pernah atau setidak-tidaknya
mampu memperkirakan akibat yang muncul dari perbuatannya. Nah, ketika itu tidak terdeteksi oleh pengetahuan dia, maka itu yang disebut sebagai lalai. Dan kalau sudah seperti itu, tentunya bentuk hukumannya berbeda dengan yang dia berdasarkan kepada kesengajaan. Dan hukum pidana membedakan itu memang jenis hukumannya. Baik, jika ilustrasinya seperti ini, bisakah seseorang itu mempertanggungjawabkan terhadap hal-hal yang tidak dia lakukan? Oh ya, nggak bisa kalau itu. Nggak Udah bisa, jelas ya? nggak bisa. Baik. Sementara cukup, yang mulia. Cukup. Izin tambahan Ya. yang mulia. Kita melihat ada paling tidak dalam konteks administrasi peraturan perundang-undangan ahli. Lalu kemudian aspek pidana dari masing-masing peraturan perundang-undangan. Dasar terjalinnya, saya kembali ke ilustrasi yang tadi disebutkan oleh rekan saya. Dasar satu perjanjian yang dibuat antara perusahaan A dan B adalah dalam konteks Undang-Undang Pertambangan Minerba 4 tahun 2009 dan turunannya dan perubahan-perubahannya. Tunduk kepada aturan itu. Termasuk semua syarat sahnya perjanjian tunduk pada semua aturan perizinan yang ada di dalam undang-undang itu. Lalu kemudian ini kegiatannya adalah terkait dengan izin usaha yang masih aktif. Artinya tunduk sepenuhnya kegiatan itu pada Undang-Undang Minerba. Lalu kemudian diuji kegiatan ini dari perspektif peraturan perundang-undangan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dinilai dari peraturan ini, dinilai adanya kerusakan, dinilai adanya pelanggaran terhadap undang-undang lingkungan hidup. Padahal di undang-undang pertambangan minerba sendiri ada penyelesaian administrasinya, ada penegakan hukum secara hukum pidana pertambangan. Nah, lalu kemudian peristiwa perjanjian ini dinilai dari Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mana Dari apa? Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oh ya. 32 tahun 2009 dan turunannya dan perubahan-perubahannya dinilai dari peraturan perundang-undangan itu. Nah, cara menilainya pun menggunakan mekanisme di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup untuk menilai pertambangan. Lalu dasar penilaian dari lingkungan hidup ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung kerugian dari perspektif korupsi, tindak pidana korupsi. Nah, ada pendapat mengatakan bahwa karena ini ada penerapan berbagai peraturan perundang-undangan yang masing-masing punya rejim hukum dan pola dalam penegakan hukumnya, maka ditarik ke Undang-Undang Dasar pasal 33. Nah, kewenangan negara karena itu masuk sebagai dimasukkan dalam bab tentang keuangan negara. Bagaimana menurut pendapat ahli konteks penegakan hukum tindak pidana korupsi menilai suatu peristiwa pertambangan dari menghitung dari lingkungan hidup dengan menggunakan dasar Undang-Undang Dasar? Seperti apa saudara dalam konteks administrasi negara dan pidana melihat? Oke. Pasal 33 Undang-Undang Dasar itu kan kalau kita kembali ke S1 ya, itu kan memunculkan hak yang namanya hak menguasai oleh negara, HMN, berkaitan dengan sumber daya alam, ya. Jadi terhadap sumber daya alam, seluruh aspek sumber daya alam, kewenangan negara itu hanya bersumber dari konsep hak menguasai oleh negara. Apa artinya? Artinya negara bukan pemilik, negara hanya menguasai. Konsekuensi dari menguasai adalah membuat aturan. Itu konsekuensi dari hak menguasai oleh negara. Nah, sehingga dari konsep itu muncullah kemudian logika-logika perizinan. Ya, kenapa seperti itu? Karena jangan sampai masyarakat gitu ya melakukan kegiatan berkaitan dengan sumber daya alam itu memunculkan kerusakan secara ekologis, sehingga semua tindakan yang berkaitan dengan sumber daya alam harus memiliki izin berdasarkan peraturan, yaitu itu prinsip pertama gitu ya.
Jadi prinsip dasarnya adalah negara bukan pemilik dari sumber daya alam, tapi negara menguasai. Karena menguasai, maka dia harus bikin peraturan yang berkaitan dengan izin. Ya. Pemiliknya siapa? Pemiliknya seluruh masyarakat Indonesia. Cuma kalau dia dibebaskan, maka akan terjadi kerusakan ekologis. Sehingga dari konsep hak menguasai oleh negara itu memunculkan kewajiban negara membuat aturan perizinan. Itu pertama. Kemudian kedua, tadi yang saya sempat dengar bahwa peristiwa pertambangan dinilai melalui undang-undang lingkungan hidup. Penilaiannya melalui lingkungan hidup. Ya. Kerugiannya. Berarti kan dalam undang-undang lingkungan hidup itu sebenarnya sudah pernah ada judicial review dari Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa jika terjadi sengketa gitu ya, sengketa lingkungan, termasuk yang memunculkan kerugian tentunya, maka yang boleh memeriksa itu adalah Satgas Terpadu di bawah koordinasi kementerian gitu ya. Jadi harus Satgas untuk bisa masuk menggunakan undang-undang lingkungan ya. Tapi itu nanti harus dijabarkan dalam bentuk peraturan yang lebih teknis gitu. Nah itu yang kedua. Kemudian bisa nggak perhitungan dari, kita anggap tadi Satgas lah yang hitung ya, biar bisa masuk ke logika yang tadi. Bisa nggak perhitungan dari kerugian lingkungan hidup tadi kemudian ditarik kepada kerugian keuangan negara gitu ya? Ya. Nah, maka logikanya adalah pertama, kerugian lingkungan hidup itu harus diselesaikan dahulu melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur itu. Kenapa? Karena beda ranah, ya. Yang satu itu publik murni, gitu ya. Yang satunya lagi adalah integrasi antara yang satu hukum pidana, yang satu campuran antara hukum pidana dengan hukum administrasi. Nah, sehingga kalau kita perhatikan semua undang-undang yang bernuansa hukum administrasi, pasti ada mekanisme penyelesaian sengketanya di situ. Termasuk, coba perhatikan, tata letak sanksi itu nggak pernah dibuat ketentuan pidana di atas, sanksi administrasi di bawah, itu nggak pernah. Pasti ketentuan sanksi administrasi di atas, baru ketentuan pidana di bawah. Itu kalau kita mikir misalnya, itu kan sudah satu ciri-ciri bahwa pidana itu terakhir, administrasi duluan. Nah, sehingga tidak mungkin satu logika yang sudah dibangun dalam satu peraturan perundang-undangan yang tunduk dalam hukum administrasi negara kemudian ditarik lompat langsung ke hukum pidana. Pertanyaan adalah kenapa nggak mungkin, gitu ya? Pasti penegak hukum akan mengatakan mungkin, gitu ya. Nah, saya katakan nggak mungkin, karena kenapa? Struktur ilmu hukum tidak seperti itu berdirinya. Ya. Kalau kita belajar sejarah dari ilmu hukum, maka hukum yang pertama muncul adalah hukum perdata. Dari semenjak zaman Yunani sampai ke abad pertengahan, itu perdata semua. Kemudian muncul di abad pencerahan, ya, terjadinya revolusi Prancis, revolusi Amerika dan segala macamnya, karena melihat negara kok menghukum sewenang-wenang gitu ya, akhirnya digulingkan gitu kan. Muncullah di situ hukum publik yang ditandai dari hukum tata negara, ya. Kemudian hak asasi manusia, baru kemudian muncul secara sistematis tata negara. Karena tata negara itu mengatur secara abstrak, maka muncullah hukum administrasi negara untuk mengatur institusi-institusi di bawah dari pemerintahan. Karena hukum administrasi negara ini sanksinya hanya administrasi, tidak cukup kuat, maka muncullah hukum pidana. Coba kembali baca buku hukum pidana yang basic, pasti ada kalimat pidana merupakan pidana ibarat racun di ekornya. Kalimat itu selalu ada di semua hukum pidana. Artinya apa? Memang pidana itu harus selalu terakhir. Jadi nggak mungkin pidana kemudian lompat ke atas gitu. Nah, itu logika ilmu seperti itu yang sebenarnya harus dipahami dulu. Kalau Anda mau tarik dari lingkungan yang hukum administrasi lompat ke hukum pidana, dari struktur undang-undangnya sudah terlihat. Pasti ngomongnya izin ini, kalau nggak terpenuhi sanksi administrasi. Kalau nggak terpenuhi juga pidana.
atau sudah ditentukan secara khusus dalam bentuk pasal. Melanggaran terhadap pasal ini merupakan kejahatan. Nah, itu beda lagi. Itu asas legalitas yang masuk di situ. Artinya sudah dikecualikan gitu loh. Nah, ini sudah dikecualikan belum? Itu jadi persoalan. Baik, saya lebih fokus lagi pertanyaan saya tentang pidananya. Sebagaimana tadi ahli dengan rinci sudah menguraikan ya terkait dengan pelaksanaan sanksi administrasi tadi ya, bahwa pidana itu sebagai racun di ekornya tadi ya, saudara ahli mengatakan ilustrasi seperti itu. Nah, pertanyaan saya begini, kalau di dalam undang-undang pajak itu jelas gitu ya, terkait dengan pelanggaran pidana tertentu itu, maka dia merefer kepada, dia menunjuk kepada undang-undang tindak pidana korupsi. Oh, gitu ya. Nah, sedangkan kita bicara di pertambangan gitu ya, tentu niat seperti yang saudara ahli katakan tadi, niat pengaturan itu adalah konteks menguasai negara untuk sepenuhnya bagi kesejahteraan masyarakat. Tentunya titik beratnya adalah bagaimana sumber daya itu bisa dikelola sebaik-baiknya untuk kemaslahatan sebesar-besarnya bagi masyarakat. Gitu. Tentu pidana itu bukanlah dimaksudkan untuk menghukumnya gitu ya, tapi mengatur agar maksimalkan potensi yang bisa didapat dari pertambangan. Nah, demikian juga dalam konteks lingkungan hidup, tidak ada pasal yang mengacu di dalam pidana lingkungan itu kepada atau menunjuk kepada pelanggarannya sebagai tindak pidana korupsi. Nah, bagaimana saudara ahli memahaminya ketika kemudian kedua aktivitas yang berdasarkan dua hukum ini, yang mana pidananya tidak menunjuk secara spesifik kepada tindak pidana korupsi sebagai penyelesaiannya, namun kemudian digunakan hukum di dalam undang-undang tindak pidana korupsi dalam konteks penyelesaiannya. Bagaimana saudara melihatnya? Kaitannya dengan kerugian keuangan negara. Ya. Itu kan sebenarnya sudah ada pembatasannya dalam undang-undang tipikor tuh. Di pasal 14 itu sudah ada pembatasannya. Jadi kalau saya sih terus terang, saya jujur mengatakan bahwa saya belum pernah membaca naskah akademik dari Undang-Undang Tipikor yang 99. Tapi kalau dilihat dari redaksional rangkaian kata dari pasal 14, itu jelas merujuk bahwa pasal 14 itu memang khusus dibuat untuk pasal 2, pasal 3. Coba kita kembali ke sebelum 2016, gitu ya. Waktu putusan MK 2003, MK saya lupa tapi tahun 2003 gitu ya, itu perdebatannya masih berkaitan dengan sifat ajaran melawan hukum ya. Tapi kemudian masuk keputusan MK tahun 2016, 25 tahun 2016, itu perdebatannya adalah apakah bisa kerugian keuangan negara itu potential loss atau actual loss gitu. Nah, kalau itu kita baca secara runut ke belakang gitu ya, berarti sebenarnya pasal 2, pasal 3 itu adalah pasal karet. Karena dia potensial loss cukup. Itu logika sebelum muncul putusan MK 25 2016. Dengan dapat dari kata dapat gitu ya. Walaupun sebenarnya dalam hukum administrasi itu kata dapat itu bukan berarti bisa iya, bisa tidak, enggak. Kata dapat itu lebih, kalau misalnya saya muslim gitu ya, kata dapat itu lebih kayak kemubah ya, lebih bagus dilaksanakan daripada tidak dilaksanakan gitu loh ya. Jadi lebih ke halal dibanding haramnya gitu ya. Jadi kata dapat itu sebenarnya begitu gitu ya. Cuma hari ini kan kalau kata dapat bisa ya bisa tidak, tergantung yang megang jabatan kan gitu. Nah, kata dapat itu mencirikan bahwa pasal 2, pasal 3 potensial loss dari kerugian negara bisa dipidana. Ya kan? Nah, kemudian karena dia sifatnya potensial loss, ini jangan mikirin putusan MK 25 2016 nih ya. Karena dia sifatnya potensial loss, maka dibatasi di pasal 14. Supaya apa? Supaya tidak jadi pasal karet. Makanya disebutkan kan kalau perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan tertentu menyebutkan perbuatan ini sebagai perbuatan korupsi, maka berlaku undang-undang ini. Gitu ya. Jelas pakai kata belakang tuh pakai ini, nggak pakai itu atau yang lain gitu ya. Tapi ini pasti merujuk pada undang-undang korupsi.
Satu-satunya yang mengikuti itu adalah undang-undang pajak. Gitu. Jadi artinya ketika suatu perbuatan itu melanggar peraturan perundang-undangan, yang peraturan perundang-undangan itu tidak menyebutkan bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan korupsi, maka tidak boleh kena undang-undang korupsi. Ya. Silakan. Saya lanjutkan. Itu ahli dari Pak Dr. Rocky Marbun. nanti Pak Dian terakhir ya. Ya, yang mulia. Oke, kalau begitu silakan. Penasihat hukum. Izin yang mulia. Sebentar, Pak Penasihat hukum. Ahli ini mau kita dengar tentang Saudara saksi, hanya ahli, sorry, maaf, ahli. Kerjasama dari anak perusahaan BUMN, ada perjanjian kerjasama yang sah antara anak perusahaan BUMN dengan swasta. Terus semua perjanjian dipatuhi oleh perusahaan swasta. Semua SPK, SP yang dikeluarkan oleh anak perusahaan BUMN semuanya dipatuhi. Tetapi apakah itu sah? Pertama, tidak ada keraguan-raguan yang menyatakan itu tidak sah. Kalau ada yang menyatakan itu tidak sah, itu aliran sesat. Itu jawaban saya singkat. Kalau ada yang menyatakan itu tidak sah, itu aliran sesat. Terima kasih. cukup Cukup. dari Kuang Yung. Pidana, tapi di disertasi saya melakukan interdisipliner, termasuk hukum administrasi, tata negara, dan filsafat. Kemudian setelah lulus, saya multidisipliner dengan menggunakan linguistik dan komunikasi. Cuma intinya saya tetap hukum pidana. Jadi saya tidak masuk sebagai ahli hukum administrasi negara. Bahwa kemudian itu bersinggungan dengan hukum administrasi negara, karena fokus saya juga mencermati tentang hukum pidana administrasi. Itu yang mulia. Ya, karena juga dengan tindak pidana korupsi. Tidak ada dalam hukum administrasi negara. Tapi kalaupun nanti saudara penasihat hukum mengkaji atau mengkaitkan atau mengajukan persoalan kepada ahli, keterkaitannya adalah dengan hukum pidana administrasi, bukan hukum administrasi negara. Betul kan? Oke? Sudah? Silakan. Ya, izin ahli. Ahli dalam memberikan keterangan sebagai ahli dalam persidangan sebelum perkara ini apakah sudah pernah diperiksa sebagai ahli? Pernah. Kira-kira sudah berapa kali nih kalau ahli? Yang tercatat ya, karena ada beberapa surat tugas yang hilang, jadi nggak tercatat. Yang tercatat itu 168. Baik. Tadi ahli menyebutkan keahlian ahli itu hukum pidana terkait tentang indisipliner administrasi ya, hukum administrasi ya. Bukan, itu pendekatan dalam penelitian. Jadi pendekatan dalam penelitian itu ada. Jadi gini, di Permenristek Dikti nomor 30 tahun 2020 itu mengatakan bahwa untuk S1 penelitiannya monodisipliner, S2 interdisipliner, S3 multidisipliner. Ya. Cuma di kita Indonesia jarang sekali menerapkan S3 interdisipliner. Nah, termasuk waktu saya masih kuliah S3 itu hanya diterapkan monodisipliner. Tapi saya kemudian berinisiatif untuk interdisipliner. Jadi mengkaji kaitannya antara hukum pidana dengan hukum administrasi, tata negara, dan kemudian filsafat. Baik. Ahli juga perkara-perkara korupsi, ahli pernah memberikan keterangan sebagai ahli? Pernah ya. Baik, untuk perkara ini bersinggungan tentang
dengan adanya suatu korupsi di dalam tubuh suatu anak perusahaan BUMN. Anak perusahaan BUMN. Dan di dalam perkara ini, dan di dalam ada suatu perkara bahwa adanya suatu unsur perbuatan melawan hukum yang melanggar kaidah undang-undang yang secara tegas tindak pidana korupsi yang disebutkan itu tidak secara tegas diatur di dalam undang-undang tersebut. Dalam faktanya tindak pidana tersebut telah diatur bagaimana penyelesaian sengketa, kalau bisa saya sebutkan adanya hukum lingkungan ataupun hukum pertambangan. Ketika itu dikaitkan dalam kasus korupsi, apakah secara hukum pidana itu dapat diperbolehkan? Diperbolehkan apa maksudnya? Apakah ketika ada suatu hukum undang-undang yang sudah mengatur suatu tindak pidana, suatu perbuatan. Iya, untuk perbuatan itu, ketika ini ditarik ke dalam suatu undang-undang tidak pidana korupsi yang tidak ada kaitannya, apakah secara hukum itu dapat diperbolehkan? Bagaimana menurut ahli? Oke, izin menjawab yang mulia. Oke, pertama kita harus memahami dulu esensi dari suatu perbuatan tersebut, gitu ya. Karena kalau kita misalnya belajar mengacu ke salah satunya ya, ke Mulyatno misalnya ya. Mulyatno itu kan mengatakan bahwa norma hukum itu merupakan hasil fragmentasi dari hubungan yang utuh, gitu ya. Sehingga untuk bisa mengkaji suatu norma terhadap fakta konkret dibutuhkan pengkajian terhadap hubungan yang utuh lagi. Artinya apa? Ketika ada suatu perbuatan, maka ada 3 cara untuk bisa melakukan penelitian terhadap perbuatan tersebut. Yang pertama adalah apa hakikat dari perbuatan tersebut? Ya, apa hakikatnya itu perbuatan apa, gitu ya. Terus yang kedua adalah bagaimana metodologi atau metode, dalam hal ini adalah hukum acara, untuk bisa menyelesaikan sengketa atas perbuatan tersebut. Ya. Yang ketiga yaitu dengan mengkaji apakah tujuan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatan tersebut. Itu 3 itu harus clear dulu. Nah, kemudian saya masuk tadi adanya persinggungan ya, persinggungan antara suatu perbuatan yang diatur di Undang-Undang 1 yang kemudian bersinggungan dengan undang-undang yang lain. Nah, ini ada kaitannya dengan bagaimana kita itu diajarkan dahulu mengenai pembagian hukum pidana, ya, bahwa hukum pidana itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ya secara gerak itu hukum pidana material, kemudian hukum pidana formil, ya. Di pidana material nanti dibagi lagi menjadi pidana umum dan pidana khusus. Begitu juga nanti di hukum acaranya dia mengikuti. Nah, di pidana khusus itu nanti dibagi lagi. Hukum pidana khusus yang berasal dari hukum pidana umum, contohnya korupsi, ya. Salah satunya kan juga diambil dari KUHP itu, dikeluarkan dari KUHP. Kemudian hukum pidana khusus yang muncul karena konvensi internasional, misalnya TPPU atau TPPO, tindak pidana perdagangan orang, itu yang muncul dari konvensi internasional. Atau dan hukum pidana khusus yang tunduk kepada hukum administrasi negara. Contohnya apa? Undang-undang lingkungan, undang-undang pertambangan. Jadi hukum yang berkaitan dengan perizinan tapi memiliki sanksi pidana. Nah, sekarang kemudian ini kan kemudian menjadi ada tiga
tiga klaster yang berkaitan dengan hukum pidana khusus. Nah, yang jadi persoalan adalah dalam praktek itu selalu menggunakan pidana khusus, baik di nomor surat itu selalu tertulis Pitsus gitu ya. Padahal sebenarnya pidana khusus itu dibagi menjadi 3. Nah, yang jadi persoalan adalah ketika pidana khusus yang berkaitan dengan klaster ketiga. Karena klaster ketiga ini memiliki asas pemeriksaan yang berbeda dengan 2 klaster sebelumnya. Kalau pidana khusus yang pertama itu mengikuti asas pemeriksaannya ultimum remedium, ya. Kemudian kalau yang kedua tergantung apakah di undang-undangnya dinyatakan melepaskan diri dengan ultimum remedium atau tidak, gitu ya. Tapi kalau yang ketiga itu asas pemeriksaannya adalah hapreh, nama asasnya, gitu ya. Nah, itu yang menjadi penyebab pembeda antara 3 klaster tersebut. Nah, sehingga dari klaster tersebut kita akan bisa melihat bahwa mana ciri khas yang paling utama dalam melakukan satu perbuatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kalau orang pidana biasanya paling gampang selalu ingin mengatakan kan lex specialis derogat legi generali, selalu begitu tuh. Sehingga dia melupakan pembagian-pembagian tersebut. Nah, ketika kita bisa melakukan penelitian bahwa subjek hukumnya beda, perbuatannya beda, hukum acaranya beda, ya, maka undang-undangnya tidak boleh dicampur adukkan. Contohnya apa? Pajak. Pajak orangnya beda, sebutannya WP, wajib pajak, ya kan? Perbuatannya sendiri berbeda, tidak diatur dalam undang-undang umum maupun undang-undang khusus lainnya. Hukum acaranya juga beda, ya. Ada juga hukum acara di situ. Nah, itu yang disebut sebagai lex specialis sistematik. Kalau orang-orang sekarang ngomongnya seperti itu, gitu ya. Nah, itu yang kemudian tidak bisa digabung langsung lompat ke ranah hukum pidana khusus lainnya. Kenapa? Karena lex spesialis dan lex generalis itu hanya berlaku ke satu ranah bidang yang sama. Tapi begitu beda ranah bidang, dia nggak bisa lompat. Ya, walaupun sama-sama hukum publik. Kenapa? Karena perbuatannya sudah diatur tersendiri. Jadi itu jawabannya. Baik, untuk terkait administrasi negara, apakah pemberlakuan pidana terkait dengan administrasi negara itu sama dengan pemberlakuan pidana umum? Nah, maka tadi saya katakan sebelum kita membaca ketentuan pidana, ini kan Prof salah satunya ya yang tidak setuju dengan istilah atau konsep hukum pidana administrasi itu Prof Andi Hamzah. Andi Hamzah itu mengatakan peraturan perundang-undangan administrasi yang memuat sanksi pidana. Dia ngomongnya seperti itu. Padahal sama aja gitu ya. Nah, kita selalu membaca suatu peraturan perundang-undangan, khususnya yang bukan pidana umum, itu selalu langsung masuk ke bagian akhir, yaitu ketentuan pidana. Bahkan mahasiswa S1 pun yang jurusan pidana, ketika membaca undang-undang pidana, itu yang dibaca selalu dari pasal 1. Tapi kita lupa untuk membaca konsideran menimbang. Padahal di konsideran menimbang itulah sebenarnya tujuan dari dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan. Sehingga seluruh gerak dari pasal 1 sampai akhir itu harus sesuai dengan konsideran menimbang. Ya. Nah, kemudian apa kemudian yang menjadi unik dari hukum pidana administrasi? Pertama begini. Tadi saya katakan asasnya adalah hapreh. Hapreh berbeda, harus dipahami secara berbeda dengan ultimum remedium. Ya, kalau ultimum remedium itu jelas dalam buku ajar hukum pidana, ya, mulai dari Mr. Moderman, mantan Menteri Kehakiman zaman Belanda, itu waktu ceramah di DPR-nya dia mengumumkan bahwa hukum pidana disahkan bersama-sama dengan asas ultimum remedium. Yang dia maksud waktu itu adalah KUHP. Ya. Sehingga apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika, kalau ultimum remedium ya, ketika ada suatu perbuatan hukum, jika bisa diselesaikan melalui ranah hukum lain, maka selesaikan ranah hukum lain. Jika tidak bisa, baru selesaikan melalui pidana. Itu ultimum remedium. Nah, asas hapreh, hukum pidana sebagai pembantu hukum administrasi negara. Artinya apa? Sebelum menjatuhkan hukum pidana, jatuhkan dulu hukum administrasi. Gitu kan? Satu.
Yang kedua, ketika hukum administrasi sudah dijatuhkan oleh institusi yang berwenang, gitu ya. Tapi si subjek hukumnya tidak patuh, maka masuk hukum pidana. Cuma perlu diingat, kembali lagi ke filosofinya di konsideran menimbang. Seluruh hukum administrasi negara, filosofi menimbangnya itu selalu mengatakan demi kesejahteraan hidup orang banyak. Itu pasti ada tuh kalimat seperti itu, ya. Nah, sehingga hukum pidana diterapkan untuk memaksa orang yang tadi kena sanksi administrasi, untuk memaksa agar dia melakukan sanksi administrasi tersebut. Ini dibawa ke pidana, mau nggak melaksanakan sanksi administrasi? Misalnya sanksi administrasinya suruh bayar denda, misalnya nih, tapi nggak mau bayar, gitu ya. Masuk pidananya sampai pengadilan, sampai dari kepolisian sampai ke pengadilan, itu harus ditanyakan mau nggak menyelesaikan denda itu. Kalau dia mau, maka hilang pidananya. Tapi kalau dia nggak mau, diteruskan sampai putusan pemindanaan. Nah, itu bedanya antara asas hapreh dengan asas ultimum remedium. Baik, terkait dengan adanya suatu izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini pihak pemohon tidak mengetahui apakah proses izin usaha itu sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan, karena kewenangan itu ada pada pemerintah, ya. Sedangkan pihak pemohon ini melaksanakan apa aja dokumen-dokumen yang diminta. Kemudian terkait dengan izin usaha tersebut dikeluarkan atau disetujui, ketika satu saat dinyatakan bahwa izin usaha itu merupakan bodong, kalau saya bilang ya, ataupun ilegal oleh penegak hukum, apakah ada kewenangan penegak hukum sebagai instrumen tindak pidana menyatakan suatu izin usaha yang diterbitkan instansi pemerintah itu merupakan cacat hukum ataupun ilegal? Ya, pertama yang saya harus luruskan adalah bahwa ketika seseorang mengajukan permohonan izin, maka dia hanya bertanggung jawab sampai dengan kewajiban mengajukan permohonan. Apakah kemudian terakhirnya itu bagaimana di dalam prosedurnya, itu adalah prosedur internal dari institusi, ya, institusi yang mengeluarkan izin. Nah, ketika izin sudah dikeluarkan oleh suatu institusi yang berwenang, dalam hal ini juga merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah, maka institusi tersebut yang bertanggung jawab terhadap keaslian dari izin tersebut, ya. Sehingga kalau tadi dikatakan boleh nggak penegak hukum untuk mengatakan itu bodong atau enggak, bolehnya di mana? Institusi tersebut kan juga punya PPNS, paham nggak maksud saya? Ya, juga punya penyidik di situ. Nah, tapi kalau pertanyaannya, boleh nggak penegak hukum di luar institusi tersebut mengatakan itu bodong? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Saya kasih ilustrasi begini. Kalau saya ngajar di kelas, ya, kemudian saya bawa absen. Absen itu ada tulisannya Universitas Pancasila, ya. Kemudian isinya adalah list nama mahasiswa, misalnya. Gitu. Itu kan yang mengeluarkan kampus, gitu ya. Tapi kemudian ada orang lain yang mengatakan bahwa itu absennya palsu, karena tidak sesuai dengan aslinya. Maka yang bisa mengatakan bahwa itu asli atau palsu adalah Pancasila sendiri. Nah, jadi gini, bisa dikatakan bahwa izin itu palsu atau tidak palsu adalah institusi itu sendiri yang bisa mengatakan, karena dia yang mengeluarkan, dia yang berwenang. Jadi bukan institusi lain yang bisa mengatakan itu. Berarti ada instansi khusus ya yang berwenang? Oh bukan, maksud saya begini, kalau misalnya kampus saya mengeluarkan list absen, Fakultas Hukum Universitas Pancasila membuat absen, gitu ya, format absennya begini, itu Fakultas Ekonomi walaupun sama-sama Universitas Pancasila nggak boleh bilang itu palsu, karena yang berwenang sudah buat itu, gitu. Baik.
saya mengambil suatu perumpamaan ya dalam perkara ini, dalam bertanya gitu, bahwa ada suatu anak perusahaan BUMN berkeinginan untuk dalam kegiatan usahanya berkeinginan untuk meningkatkan produksinya gitu. Kemudian hubungan dengan peningkatan produksi tersebut, anak perusahaan BUMN ini menggandeng pihak-pihak mitra swasta yang akan menjadi mitra kerja. Kemudian dilakukanlah proses pengajuan oleh mitra swasta dengan harga yang telah ditetapkan oleh anak perusahaan. Bahwa dalam hal ini mitra swasta tidak ada niat jahat sama sekali. Apakah dalam melakukan kerjasama ini akan ada perbuatan melawan hukum yang mereka ketahui untuk dilakukan gitu. Kemudian berjalan waktu, sehubungan dengan kegiatan kerjasama ini, karena ini kebijakan perusahaan ini kan kita tidak tahu apa kebijakan yang dilakukan anak perusahaan ini sehubungan dengan perjanjian, karena pihak mitra swasta tidak terkait sama sekali dengan apakah kebijakan atau SOP yang ada dalam perusahaan tersebut gitu. Kemudian berjalan waktu, dilakukanlah perjanjian kerjasama ini, sebagaimana di mana segala kontrak ataupun syarat perjanjian ditentukan oleh anak perusahaan BUMN tersebut. Jadi istilahnya take it or leave it. Kalau tidak mau, silahkan mundur. Begitu gitu. Kemudian berjalan waktu, setelah pekerjaan semua ini selesai, bahwa diindikasikan di dalam pekerjaan kerjasama ini terdapat kerugian negara, dugaan negara, gitu. Menurut ahli, apakah pihak swasta yang menjadi mitra karena tidak ada niatan jahat pada saat melakukan pekerjaan dan tidak mengetahui instrumen apa atau peraturan apa yang harus dilaksanakan oleh anak perusahaan ini gitu, sehingga ketika ada dugaan mengakibatkan kerugian keuangan negara, para mitra swasta ini turut juga menjadi terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan kerjasama yang telah dijalankan gitu. Bagaimana pendapat ahli? Oke. Kerjasama ya, berarti ada perjanjiannya dong, gitu ya. Kalau tadi sempat dikatakan bahwa itu kan sebenarnya ranah S1, kita tahu semua itu jawabannya gitu ya. Jadi kalau dalam kurikulum ilmu hukum itu kan ada namanya body of knowledge gitu ya. Orang nggak akan bisa lulus jadi sarjana hukum kalau mata kuliah itu dia nggak lulus gitu ya. Nah sekarang yang patut dipertanyakan adalah ketika perusahaan tersebut menjalin suatu kerjasama dengan perusahaan lain, saya nggak nyebut mitra ya, perusahaan lain gitu ya, dalam bentuk tertulis disepakati bersama, kita semua di sini sama-sama sarjana hukum nih ya, sama-sama tahu kesepakatan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya ya. Jadi perjanjian itu sendiri juga levelnya sama dengan undang-undang ya, karena disebut dalam undang-undang. Itu pertama yang harus dipahami. Kemudian yang kedua, antara pihak satu dengan pihak lainnya, Anda tadi menyatakan ada kerugian keuangan negara. Kalau terjadi dispute atas perjanjian tersebut, maka pertanyaannya yang paling besar adalah pihak mana yang boleh menyatakan itu, kan gitu. Dalam hal ini negara tidak ikut campur dalam perjanjian itu, kan perjanjiannya antar dua belah pihak. Saya punya perjanjian dengan Anda nih, bikin kesepakatan, terus Mas yang ujung marah-marah, itu perjanjian kamu memunculkan kerugian keuangan negara, hubungan hukumnya apa ke sana gitu loh. Kan hubungan hukumnya ke sini. Itu mata kuliah PIH itu. Keberatan majelis. Saudara penasihat hukum, penuntut umum. Tadi dia hadirkan di sini ahli pidana dan ahli, kalau menyerempet pun ke ahli administrasi.
Kalau ke perdata silahkan, tapi nanti izin saya boleh bertanya ke perdata majelis. Bagaimana? Kalau tadi dihadirkan tadi ahli ini untuk ahli pidana dan administrasi, Hukum administrasi. ya tidak ke perdata majelis. Bukan hukum pidana administrasi. Saya boleh luruskan yang mulia? Oke, silakan ahli. Ya. Berkaitan dengan aspek hubungan hukum, itu diajarkan di mata kuliah PIH semester 1. Aspek subjek hukum itu juga diajarkan di mata kuliah PIH semester 1. Kalau sudah seperti itu faktanya, ketika PIH saya nggak lulus, maka saya nggak akan ada di sini. Kan itu logikanya seperti itu yang mulia. Iya. Ya. Apa saya harus melupakan mata kuliah itu? Jadi yang Kan di nggak sini- mungkin. Iya, jadi yang di sini ahli adalah yang dimintakan yang berkenaan dengan ahli sesuai dengan Betul, bidang betul. keilmuannya. Ya. Makanya kan tidak terlampau melebar. Oh tidak yang mulia, saya tidak masuk ke pasal, Iya. tapi saya masuk ke prinsip. Iya. Gitu kan? Itu ya maksudnya dengan Bahwa kesepakatan itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, itu kan prinsip yang mulia. Iya. Diajarkan ke seluruh sarjana hukum. Oke, sudah selanjutkan ahli. Oke, saya lupa tadi sampai mana. Oke, Tentang hubungan hukum ya. Iya, tadi saya mau bilang tentang suatu hubungan hukum Ya, dalam suatu hubungan perikatan. Nah, artinya kalau hubungan hukumnya adalah dua pihak, maka tidak ada peluang bagi pihak lain untuk ikut campur, kecuali pihak lain masuk dalam perjanjian tersebut, gitu ya. Itu yang menjadi penyebab ketika pihak saya misalnya melakukan suatu pelanggaran terhadap apa yang sudah saya janjikan, maka yang bisa komplain adalah Anda. Orang lain nggak bisa. Nah, itu prinsip dasar seperti itu. Baik, ketika diduga ini ya, pihak pertama yang memberi kerja dalam hal ini anak perusahaan tersebut diduga ya melakukan perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan kegiatan ataupun instruksi-instruksi ataupun dibilang kebijakan-kebijakan direksi tersebut diduga melakukan perbuatan melanggar hukum, bahwa kebijakan direksi tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan kah atau aturan-aturan gitu. Sedangkan dalam hal ini kan konteksnya mitra ini tidak ikut campur dalam peraturan perusahaan anak perusahaan tersebut atau kebijakan-kebijakannya, tapi kerjasama ini tetap berjalan dan pihak kedua ini dalam hal ini melaksanakan perjanjian itu dengan baik sesuai dengan syarat dan ketentuan ataupun sebagaimana isi perjanjian yang dikeluarkan oleh anak perusahaan ini. Ketika dalam satu saat perjanjian ini dibilang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan para pihak belah pihak ini ditetapkan tersangka, sedangkan niatan dari pihak kedua ini, niatan jahatnya itu tidak ada gitu di awal, karena memang tidak tahu gitu bahwa perjanjian ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apakah pihak ini bisa ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus itu gitu? Oke, ini ada katalog jurisprudensi tetap Mahkamah Agung nomor, nanti bisa dicek ya, kalau nggak nomor 4, nomor 5, saya lupa. 4 kalau nggak salah ya, garis miring Yur garis miring 2018. Bunyinya begini. Ini saya parafrase, tapi intinya seperti itu. Pelaksanaan sengketa yang muncul karena pelaksanaan perjanjian adalah perdata, kecuali didasarkan kepada itikat buruk. Nah, jadi kalau kita mau mengatakan bahwa ini kan pidana dan perdata bersinggungan nih, akhirnya kan. Jadi kalau kita mau mengatakan bahwa ini perdata ada pidananya, maka buktikan itikat buruknya. Itu dulu yang harus dibuktikan.
Bagian yang mana yang disebut sebagai itikat buruk? Kalau selama ini dalam praktek selalu bingung untuk menentukan ini one prestasi atau PMH atau ini 372 atau ini 378, maka patokannya adalah jurisprudensi Mahkamah Agung itu. Nomor 4 Jur 2018. Buktikan itikat buruknya. Terbukti itikat buruknya, baru masuk dia pidana. Karena kalau Anda mengatakan bahwa si A tidak melaksanakan perjanjian, itu jelas bahasanya adalah one prestasi. Tapi kalau Anda mau membawa ini ke pidana, itikat buruknya buktikan. Izin, saya ingin bertanya karena kurang paham. Jadi pertama, ini dalam hal keperdataan ya, hukum perdata. Apakah ada bedanya BUMN membuat kerjasama dengan swasta? Ya. Kalau saya tangkap tadi itu kesetaraan. Ya. Nah, kemudian BUMN menerbitkan surat perintah kerja kepada swasta. Ya. Kalau dalam pandangan saya itu subordinat, memerintahkan. Nah, di dalam dua hal tersebut dalam perdata apakah setara atau ada bedanya? Iya, pertama tadi saya kembali kepada BUMN itu alter ego pemerintah. Diberikan SPK. SPK itu sebenarnya perjanjian. MOU perjanjian semua. Dalam hal ini menurut hukum tidak ada subordinat. Asas keseimbangan, asas kesetaraan, asas kepatutan yang dikerjakan itu pekerjaan perdata, dia harus menunjukkan diri, tanggal dia yang menganggap dia superior. Hukum menyatakan seperti itu. Ya. Terima kasih Yang Mulia, cukup. Cukup. Yes, maybe not. Baik, bisa alih terangkan hak-hak dari para pemegang saham. Apakah dia mempunyai kewenangan untuk melakukan audit? Apakah dia mempunyai kewenangan untuk mengawasi direksi dalam melaksanakan kegiatan sebagai direksi dalam perusahaan? Sudah, saya mau memberikan kuliah teori organ, ya, itu organ dari perseroan terbatas. Ada 3, direksi di atas, segitiga pagi di atas, mempunyai kewenangan. Jadi lupa saya teori organ ciptaan siapa. Padahal makanan sehari-hari. Kewenangan kepengurusan dan keperwakilan. Kedua, di tengah Dewan Komisaris mempunyai kewenangan mengawasi dan memberikan nasihat. Ketiga yang paling dasar, kenapa segitiganya begini, teori organ, karena ini yang terbesar di basis pemegang saham, RUPS. RUPS itu teori residu yang tidak diberikan kepada direksi maupun ke Dewan Komisaris. Dewan Komisaris, wanti-wanti tidak boleh menentukan gaji direksi. Karena persentase daripada honor Dewan Komisaris tergantung dari gaji direksi. Maka ke pemegang saham. Begitu jelimetnya Undang-Undang Perseroan Terbatas. Teori residu ini dalam segala hal memberhentikan di tengah jalan atau apapun, menunjuk audit atau apapun, pemegang saham itu bisa. Karena namanya teori residu. Di Undang-Undang PT memang ada pemegang saham mengganti direksi, memberikan menerima pertanggungjawaban. Untuk memberikan pertanggungjawaban itu diberikan istilahnya dapat diterima sepanjang tidak menyangkut pidana dan sebagainya. Kalau berbasis kepada teori residu, itu apa sih yang nggak bisa dibuat pemegang saham? RUPS ya, bukan once individual daripada pemegang saham. RUPS, teori residu, jawabannya itu.
Berarti begitu besar kewenangan dari pemegang saham PT ya, RUPS. RUPS ya. Begitu ketika telah para pemegang saham menerima laporan keuangan dari direksi ya dalam hal ini dalam rapat umum pemegang saham, dan pemegang saham melihat tidak ada keberatan terhadap itu, apakah laporan direksi ini diterima atau tidak gitu terkait dengan laporannya ketika dalam direksi ini dalam menjalankan kegiatan usaha ini sebagai direksi tidak laporan tahunannya itu diterima oleh pemegang saham. Ada tidak konsekuensi hukumnya ketika laporan itu diterima? Memberikan pembebasan kepada direksi untuk pengurusan perusahaan sepanjang ada dalam pembukuan, tetapi tidak memberikan acquit at the charge itu tidak berlaku untuk acquit at the charge itu pidana. Jadi dengan diterimanya oleh RUPS pertanggungjawaban daripada pembukuan perusahaan membebaskan direksi dari segala tuntutan-tuntutan dengan pemberian acquit at the charge sepanjang ada dalam pembukuan tetapi tidak menyangkut hal pidana. Baik, ketika direksi dalam hal ini melakukan perikatan dengan pihak-pihak lain gitu dalam momen 1 tahun kegiatan dalam usahanya gitu, dan kegiatan ini sudah berjalan dan kegiatan tersebut sudah dilaporkan dalam rapat umum pemegang saham juga dan diterima dengan baik. Ketika di satu saat bahwa perjanjian kerjasama ini diduga merupakan suatu tindak pidana oleh penegak hukum, saya bilang ya, bukan dari rapat umum pemegang saham. Apakah dalam hal ini konteks dari direksi ataupun mitra dari perusahaan tersebut, khususnya mitra ya, dapatkah mitra tersebut menjadi salah satu pihak sebagai tersangka gitu dalam kaitannya dengan perdata adanya perjanjian kerjasama ini? Sudah, saya tidak menjawab karena saya belum pernah jadi tersangka. Cukup yang Ya, hukum perdata sama hukum dagang kita warisan daripada kontinental tidak mengenal yang istilah beneficial ownership. Di dalam KUA Perdata yang dikenal besit, hak menguasai, besiter, pasal 529 itu mengenai benda. Nah, banyak yang menyatakan besit tersebut mengenai benda bergerak. Sebenarnya enggak, termasuk benda tidak bergerak. Pengabdian pekarangan tidak boleh besit. Besiter yang menguasai itu kita, sistem hukum kita, hukum perdata kita itu walau sudah usang itu masih berlaku, beberapa dipretelin. Nah, yang dekat dengan legal ownership, KUA Perdata hanya mengenal legal ownership adalah eigenar. Tapi eigenar itu selalu diapakan ke eigendom, hak obstal, hak erpak dan sebagainya. Eigenar itu pemilik yang sah menurut hukum. Itulah di sistem KUA Perdata kita yang sudah tua dan berlaku sampai sekarang. Kalau di tingkat undang-undang mengenai beneficial ownership tidak ada yang mengatur. Itu sebenarnya peninggalan dari OECD Model Treaty 1977 yang tidak berlaku bagi kita. Kita tidak meratifikasinya
Dan di situ kalau dibaca dari situ, ini teori ya, itu tidak boleh selain orang perseorangan. Tidak boleh PT, tidak boleh CP, dan sebagainya. Saya menganggap sampai sekarang bahwa yang berlaku di kita itu adalah KUH Perdata dan KUH Dagang. Baik, menarik ahli. Karena di sistem hukumnya untuk beneficial ownership itu hanya diatur di salah satu perpres saja. Perpres 13 2018 itu di mana korporasi diwajibkan untuk memperkenalkan atau mengenal terhadap pemilik manfaat atau beneficial officer, tetapi tidak ada pertanggungjawaban pidananya di situ. Bisa ahli jelaskan? Kembali ke OECD Model Treaty itu persorangan. Jadi kalau sampai kepada turunan dari undang-undang ke perpres, Ya. saya nggak jawab. Baik kali, baik. Ini terkait dengan tingkatan kewajiban beneficial benefit ownership itu di korporasi hanya sebagai pemilik manfaat saja, begitu ahli? Ya, saya tidak menjawab. Baik, 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 cukup. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Saya kalau dengar Prof ngasih kuliah tadi, saya dengar dosen saya nggak tahu Prof kenal apa enggak. Beliau almarhum Herman Sihombing. Herman. Prof Herman Sihombing. Ya. Jadi mungkin karena marganya juga sama Sihombing, jadi penyampainya juga hampir mirip dengan Prof almarhum Prof Herman Sihombing. Yang mulia, ya, kalau Herman Sihombing istrinya muda sekali. Selisih umurnya 40 tahun, Ya. saya dengan istri hanya 6 tahun. Iya, iya, oke, Prof. Tidak banyak sih. Tadi Prof bicara tentang onrek mati gedat dalam konsep hukum perdata. Saya kemudian mengaitkan dengan Wordelechtelijk di dalam hukum pidana. Terpahami bahwa kalau kita bicara onrek mati gedat mengalami perkembangan pasca putusan Hogerat 1919 di dalam kasus Cohen dan Lidenbouw. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah konsep onrek mati gedat yang berkembang di tahun 1999 itu, 1919 itu kemudian muatannya sama dengan Wordelechtelijk? Mohon maaf, yang mulia, pendengaran saya udah agak kurang, bisa diulang? Konsep Wordelechtelijk apakah sama dengan onrek mati gedat yang berkembang konsepnya pasca putusan Hogerat 1919? Saya tidak menjawab. Tidak menjawab ya, karena keahliannya di bidang hukum perdata dan hukum bisnis. Baik, Prof. Saya mengacu kepada konsep 1320 BW. Tadi Prof udah sampaikan bahwa perjanjian itu salah satunya ada syarat objektif, klausula halal. Kan ada dua syarat di situ, ada syarat subjektif dan syarat objektif. Ya. Syarat objektif ini, Prof sudah sampaikan tadi, klausula halal itu salah satunya adalah melanggar, klausula yang melanggar ketentuan undang-undang. Ya, Prof. Ya. Kalau terhadap perjanjian yang syarat objektifnya tidak terpenuhi, ya kan? Apakah kemudian berkonsekuensi perjanjian itu batal demi hukum atau dapat dibatalkan? Ya, subjektif pertama kedua sepakat, konsensualisme cakap. Ya. Itu kalau itu tidak dipenuhi, itu voidable, dibatalkan. Sedangkan kalau syarat objektif, yakni ada kausa tertentu dan sebab yang halal, itu null and void. Null and void, batal demi hukum. Ya. Oke. Ajaran yang menyatakan itu. Ya, Prof. Yang mulia, teori yang menyatakan itu. Iya, teori ya. Sebenarnya itu
apa ya? Ya kalau kita sama-sama belajar, mohon maaf, Prof, izin maaf, belajar S1 sebenarnya udah terpahami gitu kan. Udah terpahami hal yang demikian. Tapi saya tergelitik saja, tadi pertanyaannya kan materi-materi perkuliahan S1 gitu kan, yang semestinya udah terpahami untuk orang yang pernah menjalani pendidikan S1 ilmu hukum gitu kan. Kan begitu, Prof? Ya, bisa saya sedikit Ya, Prof. bukan melakukan contempt of court atau Ya, apa. ya, Saya juga selalu terngiang-ngiang ya. asas ius curia novit. Ius curia novit, ya. Jadi kalau saya menganggap hakim itu tahu sudah. Jadi kalau bertanya ke saya, sebenarnya menguji saya seakan-akan mahasiswa program doktor lagi. Iya, oke, Prof. Itu makanya saya mohon izin, mohon maaf dari awal gitu. Kalau seandainya apa namanya ada hal yang kurang pas. Gini, Prof. Di dalam kerangka perjanjian kerjasama, ya, sebagaimana yang Prof sampaikan tadi, konsep perjanjian tentu terpahami bersama, itu ada di buku ketiganya BW tentang perikatan. Perjanjian kerjasama itu mewajibkan ada persyaratan izin yang harus dipenuhi salah satu pihak. Izin itu diatur di dalam undang-undang. Oke. Kalau kemudian izin itu tidak dipenuhi, tapi perjanjian kerjasamanya tetap dilaksanakan, apakah itu termasuk syarat subjektifnya yang tidak terpenuhi atau syarat objektifnya yang tidak terpenuhi? Yang tidak terpenuhi itu adalah syarat objektifnya, kausa yang halal. Kausa yang halalnya. Oke. Kalau kemudian ini maaf, Prof. Dia baru diberikan otoritas atau dia memiliki otoritas untuk melakukan kerjasama setelah dia mengantongi izin. Tapi dalam aktualnya adalah dia melaksanakan kerjasama, sementara izin yang melandasi dia punya kewenangan untuk melakukan kerjasama itu tidak terpenuhi, tidak dia penuhi. Apakah itu bukan syarat subjektifnya yang dilanggar? Mohon maaf yang mulia. Ya, Prof. Pertama, kalau disebut perjanjian itu bisa lisan, bisa tidak bisa siap. tertulis. Yang kedua, Ya, kalau syarat-syarat itu yang dimaksudkan tidak dilaksanakan, itu pasti alasan objektif. Subjektif hanya melakukan cakap dan konsensualisme. konsensualisme. Di Kesepakatan. dalam ilustrasi yang diberikan yang mulia, Ya, bukan masalah konsensualisme, ya, bukan masalah cakap melakukan perbuatan hukum, Iya. tapi ke sebab objektif yang keempat. oke, baik. Jadi tidak digantungkan kepada syarat cakap atau tidak melakukan perbuatan hukum berbentuk perjanjian. Cakap atau tidak itu tergantung kepada syarat dewasa atau Iya. di bawah pengampuan on Iya. bequang Ya, atau tidak. sebagaimana yang diatur di buku ke-1 BW. Iya. Ya, terima kasih, Prof. Itu saja penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih. Cukup. Dari penuntut umum? Terima kasih Majelis izin, Prof. Profesor saya swasta, karena masalah umur tidak diberikan oleh negara, itulah diskriminasi di negara ini. Ya, Prof itu kan tidak hanya gelar akademik kan, Prof. Ya kan, kemampuan intelektual seseorang juga layak untuk dipanggil Prof. Silakan, Pak. Terima kasih Majelis izin ahli ya.
tadi terkait dengan adanya suatu perjanjian, mungkin di sini menanyakan apa pengertian dulu sama agar sama persepsi ini ahli terkait dengan hukum perjanjian hukum publik dan ada perjanjian yang hukumnya bersifat privat. Mungkin perlu pencerahan pada ahli. Kalau perjanjian berada di hukum publik, bukan domain saya untuk menjawab. Bagus ya. Kalau perjanjian hukum privat, baru saya jawab. Jadi yang saya jawab adalah perjanjian dalam konteks hukum privat. Tadi udah saya sebutkan, walaupun dia badan hukum publik atau negara sekalipun, melakukan perjanjian dengan swasta, umpamanya Departemen Pekerjaan Umum membangun suatu infrastruktur diberikan kepada swasta, maka dia menundukkan diri kepada semua ketentuan-ketentuan yang termasuk domain swasta. Dia tidak boleh melakukan segala sesuatu termasuk prestasi melama-lamakan pembayaran daripada suatu prestasi proyek karena kedudukannya hukum publik. Itu ajaran yang universal. Jadi kalau kembali ke pertanyaan perjanjian di bidang hukum publik, saya tidak menjawab, tapi perjanjian di bidang hukum perdata saya menjawab. Doktrin universal adalah tidak ada superioritas. Suatu yang melakukan perjanjian hanya kedudukannya di dalam suatu negara adalah merupakan suatu lembaga negara. Sepanjang itu perbuatan perdata. Itu yang bisa saya sebutkan. Terima kasih ahli. Kemudian terjadi suatu perjanjian di antara orang per orang dengan yang mewakili pribadi, dan lawan perjanjian adalah negara, antara orang dan per orang dan negara. Kemudian terkait kerjasama tersebut antara orang dan negara ini harus tunduk kepada hukum apa? Hukum Mohon perdata. Hukum pencerahan. perdata, no questions about it. Hukum perdata, tunduk. Kalau ditarik lagi ke hukum publik, dia kalau kita tarik ke hukum publik terkait perjanjian itu, Sebenarnya bukan bidang saya, tapi ditarik-tarik. ya, oke. Kalau jangan bidang saya, jangan jawab. Ya, oke. Prof. Terima kasih. Mohon mengerti. Kemudian ahli ya, tadi disampaikan ilustrasi oleh penasihat hukum, ada suatu kerjasama antara badan BUMN atau Alter ego pemerintah. Menurut dengan pribadi atau orang per orang atau badan hukum. Di dalam sebelum dilakukan suatu perjanjian atau kerjasama tersebut, dilakukan pertemuan-pertemuan terkait dengan kerjasama yang saya katakan bertentangan dengan ketentuan. Misalnya, nanti orang tersebut tidak boleh mengambil barang di sini, dilarang. Tapi untuk melegalkan, dibentuklah kerjasama, kesepakatan antara dua belah pihak, yang satu pemerintah, yang satunya orang per orang, bersepakat nanti kita seperti ini bentuk badan hukum yang untuk seolah-olah melegalkan. Kemudian yang kedua, untuk pembayaran bersepakat juga seharusnya jasa. Namun faktanya karena kesepakatan tadi dibayarlah di luar jasa, kilo atau ton. Yang seharusnya jasa di sini seharusnya
tenaga dia, bahan baku solarnya, tapi dibayar dengan ton. Kemudian barang yang di kausa yang halal di sini, barangnya, objeknya di sini, ini kemudian dijadikan dibayar oleh pihak pertama dan pihak kedua. Ada suatu perbuatan yang bertentangan dan yang betul-betul dilarang. Bagaimana menurut pendapat ahli? Mohon pencerahan ahli. Ya, saya ikutin panjang pertama sekali pertemuan-pertemuan inkognito. Pisahkan. Apa pertemuan-pertemuan inkognito itu? Siapapun yang melihat, hakim, jaksa, tidak mungkin. Yang dilihat adalah on paper. Meskipun perjanjian tersebut bisa lisan. On papernya bagaimana? Ada nggak yang dilanggar? On papernya bertentangan nggak dengan undang-undang? Itu saja tolong ukur. On papernya ahli, seharusnya dia melakukan suatu kegiatan tidak sesuai lah dengan surat perintah perjanjian. Seharusnya A, dia melakukan B. On papernya, di atas kertas perjanjiannya. Bagaimana menurut pendapat ahli? Itu one prestasi. Perbuatan, maksudnya ada ketentuan yang melawan hukum yang seharusnya A, kemudian dia melakukan B. Itu tetap one prestasi. Kalau disebut melawan hukum, jangan dibawa ke on wet mati dat. Harus on rahmati dat. 1365. Paling kalau begitu minta ganti rugi. Seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam perdata mengakibatkan kerugian kepada pihak lain, wajib mengganti kerugian tersebut. Itu on rahmati dat, not on wet mati dat. Ya, terima kasih ahli. Kerugian dalam perdata harus diambil atau dialih dengan cara ganti rugi ahli ya. 1365. 1365. Terima kasih ahli. Kemudian terkait dengan suatu perbuatan yang ada pertemuan, ada melawan hukum, dia merugikan suatu keuangan negara. Bagaimana menurut pendapat ahli? Sebentar, kalau saya bisa luruskan, pertemuan mengakibatkan kerugian negara, saya kurang pintar mencerna. Siap, bersaja. Sebelum dilakukan suatu perbuatan, saya bilang di sini ke perbuatan di awal, di perbuatan jahat, perbuatan melawan hukum, diawali dengan pertemuan-pertemuan yang menyepakati nanti seperti ini di pertemuan tersebut dilaksanakan dengan membuat suatu usulan-usulan yang tidak memenuhi syarat, misalnya tidak melalui kajian. Kajian ini seharusnya dia melengkapi ini, jadi semua kajian FS-nya itu terlewatkan, diabaikan. Tetap dilakukan suatu kerjasama. Selanjutnya, kerjasama tersebut untuk mendapatkan suatu barang yang seharusnya tidak boleh diperoleh, dibentuklah seolah-olah CP-CP yang CP ini kita sebut CP yang terafiliasi dengan kedua yang melakukan suatu kerjasama tersebut untuk seolah-olah sah. Selanjutnya, terkait dengan pekerjaan tersebut, ada suatu pengeluaran yang dibayarkan yang tidak sesuai dengan haknya. Dia harus melakukan A, ternyata dia melakukan B. Ada uang yang keluar, dan itu saya di sini disebut merugikan keuangan negara. Tadi kalau perdata ganti rugi, kalau ada kerugian negara bagaimana menurut para ahli? Mohon pencerahan. Ya, mohon maaf saya tidak menjawab secara langsung ya. Omon-omon sebelum menjadi perjanjian tertulis harus dianggap tidak masuk di dalam perjanjian tertulis. Yang menjadi pegangan kesepakatan bukan omon-omon tapi on paper bagaimana. Itu tolak ukur. Ya, itu udah jelas ya. Siap. Ya, Pak Penuntut Umum nanti baca aja Siap. bukunya Prof. Bekti tentang hukum perikatan ya. Nanti bisa jawab ya Prof ya. Saya pikir Ya. cukup ya Pak Penuntut Umum ya, biar
kita minta keterangan di ahli yang kedua. Siap, majelis cukup. Biar nggak malam. Tadi malam udah sampai jam 12 malam kita. Siap, majelis. Ya. Cukup majelis. Cukup ya.